Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Amaola, NIM 201222288 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menelaah kitab Ta'lim Muta'alim pada bab hal-hal yang dapat memperkuat hafalan dan melemahkannya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah telaah kitab pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwa asbabil hifzil jiddu wal muwazabatu wa taqlilul ghidha'a wa salatul laili wa qira'atul qur'ani min asbabil hifzi. Pada kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan ada beberapa hal yang dapat memperkuat hafalan kita. Yang pertama itu dalam tekun belajar. Jika kita ingin memperkuat hafalan kita, yakni dengan terus belajar, terus mengulang materi yang kita pelajari, agar apa yang kita belajar kita dapat memahaminya dan menghafalnya. Selanjutnya, aktif mengurangi makan. Dalam kita mengonsumsi makanan juga harus melihat yang konsumsi hal-hal yang bermanfaat untuk tubuh kita dan jauhi makanan-makanan yang akan membuat tubuh kita tidak sehat. Selanjutnya, sholat malam. Dianjurkan untuk sholat malam karena sholat malam itu akan menyejukkan hati dan dan dapat membuat kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, Sang pemilik ilmu pengetahuan, sehingga kita diridhoi untuk mendapat ilmu Sang pemilik ilmu. Yang terakhir, membaca Al-Quran. Dengan kita qiraah Quran setiap hari berulang-ulang, itu akan memperkuat ingatan kita karena ayat-ayat Al-Quran, kalam-kalam Allah itu dapat menyejukkan hati dan membersihkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang merusaknya, dapat menyehatkan pikiran dan hati kita, sehingga apa yang kita belajar dapat bermanfaat dan dapat kita pahami dan dapat kita ingat. Qila laisa syai'un azyada lil hifzi min qira'atil qur'ani nazaran wa qira'atul qur'ani nazaran afdal. Dikatakan juga tidak ada yang lebih menambah kuatnya hafalan melebihi daripada membaca Al-Quran dan melihat pada mushafnya. Jadi dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran itu lebih baik, lebih afdol kita melihat mushafnya. Seperti sabda Nabi SAW liqaulihi alaihi sallallahu alaihi wasallam, afdalu a'mali ummati qiraatul qur'ani nazaran. Amalan umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihatnya. Ro'aya syadadu bunu hakimin ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manami faqala li akhihi, Syaddad bin Hakim pernah mimpi bertemu arwah sebagian temannya yang telah wafat. Lalu dia bertanya, Ayu syai'in wajadtahu anfa'u? Apakah yang kamu jumpai yang paling berguna? Sahabatnya menjawab, Qala qira'atul qur'ani nazaran. Membaca Al-Quran dengan melihatnya. Wa yaqulu inda rafa'il kitabi Bismillahi subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim al-azizil karimi
adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrol dan hirin. Artinya, dengan menyebut nama Allah Maha Suci, Allah segala puji hanya bagi Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah yang Maha Luhur dan Agung, Maha Perkasa, Maha Mulia sebanyak jumlah huruf yang ditulis dan yang akan ditulis sepanjang masa. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim tertera doa untuk para santri sebelum memegang kitab, agar apa yang dipelajari atau apa yang dihafal dapat bertahan dan dapat bermanfaat. Wa yaqulu ba'da kulli maqtubati. Dan sehabis sholat fardu hendaknya seorang muslim membaca doa, yakni amantu billahil wahidil ahadil haqqu wahdahu la syarika lahu wa kafartu biha siwahu, yang artinya Allah yang Maha Tunggal, aku beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa, Allah yang hak dan tiada sekutu baginya, dan aku tidak percaya kepada Tuhan selain Allah. Wa yuqsirus salata 'alan nabiyyi alaihi sallallahu wasallam fa innahu dzikrul lil alamin. Santri harus banyak membaca sholawat atas Nabi karena beliau adalah sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta. Kila syi'run. Syakaitu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inal hifza fadlum min ilahi wa fadlullahi la yu'tal li'asi. Imam Syafi'i berkata, kuadukan buruknya hafalanku kepada Waqi, lalu beliau menyuruhku meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kuatnya hafalan itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah, dan kuatnya hafalan itu tidak diberikan kepada orang yang sering berbuat maksiat. Wasiwaku wa syaibul asali wa aklul kunduri ma'asyakari wa aklu ihda wa isyrina zabibatan hamra kullu yaumin ala riki yurithul hifza wa yusofi min kathirin minal amrodi wal asqami wa kullu ma yuqalliqul ba'gaba warradubati yazidu fil hifzi wa kullu ma yazidu fil yalqami yurithun nisyan. Makan kundar atau kemenyan dicampur madu dan makan 21 anggur merah setiap pagi sebelum makan apa-apa juga dapat menguatkan hafalan dan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit, dan apa saja yang dapat mengurangi dahak bisa menguatkan hafalan, dan apa yang menyebabkan dahak itu menyebabkan lemahnya hafalan. Jadi pada kitab Ta'limut Ta'lim ini dianjurkan untuk memakan kemenyan dicampur dengan madu dan memakan 21 anggur merah pada pagi hari. Itu dapat menguatkan hafalan kita, dan lebih dianjurkan untuk meninggalkan makanan-makanan yang menghasilkan dahak untuk kita. Untuk hal itu dapat menguatkan hafalan kita. Wa amma ma yurithun ya nafal mahasi wa kathratu
tudhunubi wal humumi wal ahzani fi fil umurid dunya wa kathratul asyghali wal alanik. Adapun yang dapat merusak hafalan adalah banyak berbuat maksiat, banyak dosa, banyak susah, prihatin memikirkan urusan harta, dan terlalu banyak kerja. Jadi di kitab Ta'limut Ta'lim juga dijelaskan tentang hal-hal yang merusak hafalan kita. Jadi untuk hal-hal yang dapat merusak hafalan kita yang harus kita hindari, yakni berbuat maksiat. Kita harus menghindari perbuatan maksiat, banyak dosa, dan selanjutnya kita harus mengurangi perbuatan kita yang mengandung dosa. Banyak susah, prihatin memikirkan urusan harta. Jadi kita dianjurkan untuk tidak memikirkan hal-hal duniawi, tidak terlalu memikirkan hal-hal dunia, karena hal-hal yang bersifat dunia itu sifatnya cuma sementara dan terlalu banyak kerja. Jadi dalam bekerja juga harus mengatur waktunya. Jangan dalam satu hari kita terus bekerja sepanjang hari dalam 24 jam. Jadi harus dibagi antara waktu istirahat, waktu untuk bekerja. Wa qad dzakarna annahu la yambaghi lil aqili ayyahtamma li amri dunya li annahu yadurru wa la yanfa'u wa humumud dunya la takhalu aniz zulmati fil qalbi wa humumul akhirati la takhalu anin nuri fil qalbi wa yazharu atharuhu fi sholati fahammud dunya min na'uhu anil khairi wa hammul akhirati yuhmiluhu alaihi wal istighalu bis salati alal khusyu'i wa nahsilul ulumi yumfil hal wal hazana kama qala syaikhul imamuna sarub Nul Hasanil Murghinani fi qasidatin telah disebutkan pada pasal yang lalu bahwa orang yang berilmu tidak perlu pusing tentang urusan dunia karena hal itu membahayakan dan tidak berguna. Orang yang cemas dengan urusan dunia biasanya karena hatinya gelap. Orang yang selalu memikirkan urusan akhirat, hatinya bercahaya. Hal itu pengaruh akan terlihat di dalam sholatnya. Cemas dengan urusan dunia bisa menghalangi seseorang untuk berbuat baik, sedang memikirkan urusan akhirat justru mendorong untuk beramal baik. Jadi pada kitab ini sudah dijelaskan tentang jangan terlalu memikirkan hal-hal yang bersifat dunia, karena hal-hal yang bersifat dunia itu cuma sementara, dan jika terlalu memikirkannya itu akan membawa hal-hal yang buruk kepada kita. Jadi dianjurkan lebih memikirkan hal-hal akhirat karena itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Diterangkan juga tertera juga ista'in nasrobunal hasan fi kulli ilmin yukhtazanu zakalan dhiyum fil hazana wa ghairuhu la yuqtaman, yang artinya mohonlah pertolongan wahai Nasr bin Hasan di dalam setiap pengetahuan yang masih tersembunyi, itulah yang dapat mengusir gelisah, sedang selainnya tidak dapat dipercaya. Wa syaikhul imamul ajalu Najmuddin
Umaru bunu Muhammadin nasafi fi ummi waladin lahu syikrun. Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi juga mengalunkan beberapa bait syair untuk menyinggung budak walad miliknya. Salamun ala man taimati bizarfiha walam ati khadaiha walam hati torfiha sabati wa asbatni fanatun maliha tahayyaratil amwa mufiqun hiwas fiha fakultu dharini wa'dharini fa innahu sya'afatu bi tahsilil ulumi wa kasyafiha wali fi talabil fadli wal ilmi wattaqa ginan an gina ilghaniyati wa arrafiyah fiha, yang artinya salam buat orang yang memikatku dengan kecantikannya dan mengkilatkan kedua pipinya serta melirikkan matanya. Aku telah tertawa dan tergoda oleh seorang gadis yang manis. Akal pun bingung untuk mensifati pribadi orang itu. Tapi aku berkata, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku karena aku telah berbuaya atau sibuk menuntut ilmu dan mendalaminya. Jadi pada bait ini tentang seorang Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nafasi yang menolak memikirkan hal dunia karena dia sedang menuntut ilmu, karena hal tersebut akan mengganggu ilmu yang sedang dipelajarinya. Wa amma asbabu nisyanil ilmi fa aqlulu kuzbarati zudbati wat tufahil khamidi wan nazaru ilal maslu biwaqiraatul lauhil kuburi wal mururu baina qintaril jamali wa ilqaul kummalil hayy 'alal ardi wal hujamatu 'alan naqratil qafa fatajanbu hakullaha turithunis yana. Dalam kitab Talimut Ta'lim juga menjelaskan hal-hal yang menyebabkan cepat lupa, ialah makan ketumbar basah, makan apel yang kecut, melihat orang yang dipancung, membaca tulisan di kuburan, melewati barisan unta, membuang ketombe hidup di tanah, dan cantuk di bagian liang tengkuk. Maka santri hendaknya meninggalkan semua itu karena bisa menyebabkan lupa. Jadi beberapa hal tadi itu diyakini dapat menyebabkan lupa pada seseorang yang sedang menuntut ilmu, karena hal-hal tersebut mengandung hal-hal yang negatif yang dapat merusak diri. Sekian dari menelaah bab kitab Talimut Ta'lim, bab hal-hal yang memperkuat hafalan dan melemahkannya. Saya Sukmawati Afala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.